Salam jumpa, salam persaudaraan. Berulang kali saya sudah katakan bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menyerang manusia. Dia senantiasa mencari kesempatan untuk menghancurkan tiap-tiap orang karena dia mau supaya rencana Tuhan Allah itu terhenti. Dia mau semua menyembah dia. Saudara sekalian, teristimewa bagi mereka-mereka yang suka sekali berbuat baik, yang banyak berdoa, yang banyak mengajarkan tentang iman akan Allah kepada orang lain. Mereka-mereka itu senantiasa menjadi incaran dari iblis. Saudara sekalian, saya sudah katakan bahwa cara iblis menyerang manusia ialah langsung pada tubuh manusia, tetapi juga dia bisa menyerang melalui perasaan-perasaan negatif, ataukah juga melalui pikiran-pikiran negatif yang dibangun oleh manusia. Tapi untuk masa kini, berdasarkan berbagai macam peristiwa, ternyata iblis punya cara istimewa lagi adalah membangun jaringan kerja. Iblis suka membangun jaringan kerja dengan orang-orang lain yang sama tabiatnya dengan iblis. Itulah orang-orang yang suka pada kejahatan, orang-orang yang suka pada kekasaran, orang-orang biadab, karena sama-sama biadab dengan iblis, roh yang jahat itu. Saudara, peristiwa Italia dan Prancis bisa menggambarkan apa yang saya katakan sekarang ini. Kita tahu bahwa orang-orang berkebangsaan Tunisia pada saat di mana politik di negaranya barangkali tidak terlalu mengkondisikan perdamaian, mereka kemudian mencari negara lain untuk minta perlindungan. Dan banyak negara Eropa yang menjadi incaran mereka. Ternyata Italia salah satu negara yang mau menerima orang-orang itu tanpa pikir agamanya, tanpa pikir latar belakangnya, tetapi karena cinta akan martabat manusia membuat mereka mau menerima orang-orang itu dengan penuh sukacita, senang demi kedamaian bersama. Apa yang terjadi? Ingat peristiwa seorang pastor muda di Italia. Orang ini sebagai imam, sebagai pastor, berdasarkan kasih akan samanya, dia mengumpulkan makanan dari mana-mana untuk menafkahi orang-orang Tunisia yang kelihatan berkekurangan itu. Orang susah ekonomi. Maka pastor ini tergerak hatinya untuk menolong orang-orang Tunisia itu. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Seorang ibu yang berkebangsaan Tunisia tanpa punya dasar kemanusiaan datang membunuh sang imam ini tanpa punya perasaan kemanusiaan. Saudara, sebetulnya iblislah yang sudah menggunakan ibu ini untuk menghancurkan imam ini, untuk menghabiskan nyawa sang imam ini. Kenapa? Loh, kok cuma wanita kok? Cuma perempuan kok bisa? Iya, memang bisa. Kalau iblis bergerak, tak satu pun juga yang bisa menghancurkannya, kecuali ada kesadaran bahwa aku tidak mau dipakai iblis. Begitulah wanita ini dipakai iblis untuk menghancurkan kasih yang sudah dibangun oleh imam muda ini. Itu di Italia. Lain lagi masalah di Prancis. Gereja yang indah itu, tempat orang datang berdoa, minta tolong sama Tuhan. 3 orang yang ada di gereja itu. Seorang ibu yang berdoa minta tolong kepada Tuhan untuk memberkati keluarganya dan mungkin juga pribadi dia. Dibunuh secara sadis oleh orang Tunisia yang tinggal di Italia itu. Dari Italia dia datang ke Prancis. Entah apa yang terjadi.
Bukan main, iblis menggunakan dia untuk menghancurkan nyawa sang ibu ini. Saudara, bukan cuma perempuan itu, tetapi juga ada teman lainnya yang juga wanita. Karena melihat gelagat yang buruk dari laki-laki Tunisia ini, dia melarikan diri untuk minta perlindungan. Tetapi sayang sekali bahwa dia juga dibunuh secara sadis oleh laki-laki yang biadab ini, yang hilang rasa kemanusiaan ini. Belum cukup, ada juga seorang laki-laki yang kerjanya membersihkan gereja. Setiap kali dipercayakan supaya dia bersihkan gereja itu, ternyata dia juga mendapat sikap yang sama, dibunuh secara sadis. Saudara, menarik bahwa sebelum dia membunuh 3 orang ini, dia menyerukan lebih dahulu nama Allah. Seakan-akan atas nama Allah dia membunuh 3 orang yang Tuhan ciptakan ini. Lihat cara iblis bekerja. Iblis gunakan orang ini untuk menghancurkan ciptaan Tuhan Allah sendiri. Iblis bertopeng seakan-akan Tuhan Allah lah yang memerintahkan orang ini membunuh sesamanya sendiri. Lihat cara iblis berjaya atas manusia pada zaman ini. Saudara sekalian, tanpa kita menyadari juga bangsa kita sementara dipermainkan juga oleh iblis. Contoh konkret, muncul viral yang negatif tentang Paus Fransiskus, seakan-akan Paus membenarkan terjadinya perkawinan 2 orang yang sama jenis. Bukan main, Paus menggunakan bahasa Spanyol. Mana mungkin orang Indonesia tahu bahasa Spanyol, kecuali mereka yang pernah tinggal di Spanyol atau negara yang berbahasa Spanyol. Lain masalah. Tapi muncul orang-orang yang buat sembarang penafsiran tentang pikiran daripada Paus Fransiskus. Maka saya katakan begini, kalau Anda ngerti apa-apa, janganlah membuat tafsiran yang salah-salah. Jangan sampai Anda juga dipakai iblis untuk menghancurkan orang-orang lain yang punya agama yang berbeda dengan saudara. Karena itu saya pesan kepada kita semua. Pertama, hendaklah kita sungguh-sungguh jangan hanya beragama, tetapi berimanlah kepada Allah. Berarti Anda mesti menguasai tentang ajaran agamamu dan bagaimana Allah yang Anda sembah itu. Karena Allahmu, Allahku, Allah kita bukanlah Allah yang suka membunuh seperti dibuat oleh orang Tunisia ini. Yang kedua, hati-hatilah kepada emosi Anda, perasaan negatif Anda, kepada pikiran negatif Anda. Karena apa? Iblis bisa pakai untuk menghancurkan Anda, tetapi juga orang-orang lain. Yang ketiga, ikutilah video-video yang saya sudah sebarluaskan tentang sifat-sifat iblis itu. Karena apa? Bila Anda memahami sifat-sifatnya, Anda mampu untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Karena Anda bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang positif dan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Marilah kita saling bergandengan tangan supaya mampu patahkan kuasa-kuasa iblis yang sekarang juga merajalela menghancurkan sesama kita, bahkan diri kita sendiri. Sampai jumpa.